kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Kita bisa ngumpul seperti ini Ibu, luar biasa Ibu, waktunya dari pagi sampai siang ini ya Bu ya, tidak berhenti menerima tamu. Alhamdulillah. Termasuk kami sekarang jadi tamu nih Bu nih. Iya. Kami bertiga nih Bu, Bu Neneng, Bu Anita dengan Pak Mukilah Bu. CGP Angkatan 9 nih Bu, kebetulan ada tugas untuk mewawancarai Ibu Bu, di mana di modul itu mengenai dilema etika dan bujukan moral gitu ya Bu ya. Jadi ini hanya sharing Bu, Ibu mungkin banyak sekali pengalaman gitu ya dari menjabat sebagai ibu kepala di SMKN 8 kali, SMKN 8 atau pertanian ya Bu ya. Sehingga ada beberapa nih Bu yang mungkin buat pengalaman kami nih Bu, bisa jadi masukan buat kami. Dimana di sini gini Bu, ada pertanyaannya nih Bu ya. Boleh ya Bu ya? Kita Boleh, ya. mohon, mangga. Selama ini menurut Ibu yang dapat Ibu identifikasi gitu ya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Bu, atau bujukan moral itu seperti apa Ibu, kasus-kasus yang pernah terjadi di SMK ini? Kira-kira boleh ambil contoh apa saja gitu Bu, tidak terlalu banyak tapi kita jadi bisa melihat kasus yang pernah terjadi di SMK ini. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu ya terkait kegiatan CGP ini. Sudah datang untuk wawancara, ini tahun kedua wawancara Ibu dengan ya, sebelumnya sudah ada CGP tahun yang lalu ya. Tadi pertanyaannya tentang dilema identifikasinya seperti apa tuh Bu kalau ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu. Mungkin harus secara teori dulu Ibu tahu ya apa itu dilema etika. Tapi mungkin begini sajalah berbicara tentang pengalaman, karena mungkin kalau secara teori Ibu tidak mempelajari banyak ya. Kalau CGP kan memang mempelajari. Artinya mungkin kasus-kasus yang terjadi yang pernah ada di sekolah itu, ini mau mengidentifikasinya atau kasus yang sudah pernah dan ada terjadi? Yang sudah pernah terjadi, oke. Jadi dari pengalaman itu biasanya yang banyak kalau di SMK pertanian, bukan yang banyak ya, yang menjadi prioritas, mungkin Ibu menyebutnya prioritas di 2 tahun terakhir ini, itu adanya siswa-siswa yang sekarang itu sedang marak tawuran. Jadi kasus tawuran. Nah, kasus tawuran ini kan disebut kasus kecil juga bukan gitu, disebut kasus besar juga, sekolah itu tidak banyak yang terlibat, tetapi ada seperti itu. 2 tahun terakhir ini kenapa kasus itu cukup menjadi perhatian, itu karena memang sekarang kan marak. Nah, ada beberapa siswa di sekolah dari tahun yang lalu itu terlibat dalam kasus tawuran. Kalau sudah terlibat pasti itu mungkin kita tidak terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang harus diambil ya Pak, karena misal sudah terlibat dengan polisi dan lain-lain, itu sudah aturan baku yang berlaku, artinya pelanggaran disiplin yang sudah ditindaklanjuti oleh badan hukum seperti kepolisian, sudah harus masuk misalkan di ranah hukum, itu sekolah sebetulnya lebih mudah, sudah tidak ada lagi dilemanya, artinya secara kebijakan sudah tidak perlu memikirkan apapun, masuk ke ranah hukum, kemudian di kepolisian, itu sudah secara otomatis dikeluarkan dari sekolah. Tetapi sekarang ini kan yang terjadi, yang merupakan menjadi dilema itu ketika anak terlibat, kemudian dia tidak masuk ke kepolisian, tapi terlaporkan nih oleh masyarakat sekitar bahwa anak tersebut akan tawuran di sini, akan tawuran di sini, atau ada foto-foto yang terlihat bahwa anak itu masuk dalam grup perekrutan ke dalam geng-geng. Nah itu kan agak susah dibuktikan secara hukum, karena secara hukum belum bisa ya Pak. Artinya kebijakan sekolah harus menentukan nih. Kalau secara moral itu kan lebih pada kebijakan berpikirnya nanti kalau dikeluarkan jadi pisan ini penjahat, bisa kan Pak? Pak Kiki begitu. Kalau dikeluarkan ini bisa jadi malah nanti langsung diterima oleh gengnya. Mereka di masyarakat menjadi melakukan hal-hal yang negatif. Itu kalau berdasarkan kebijakan kan berpikirnya sampai jauh, kasihanlah nanti anaknya jadi ini jadi itu. Tapi di satu sisi aturan kedisiplinan sekolah dilanggar. Kemudian dikhawatirkan menjadi racun di sekolah. Kemudian nanti di sekolah mempengaruhi yang lain. Dan biasanya kasus-kasus seperti itu kan
kadang-kadang orang tua juga dikeluarkan tidak mau karena tidak, artinya secara hukum belum masuk. Yang di pertanian seperti itu yang agak apa ya, maksudnya sekarang ini agak sulit gitu untuk menanganinya. Dalam artian ibu pengambilan keputusannya bisa melalui kalau misalnya lebih urgent langsung berhubungan dengan kepolisian ya Bu ya. Kalaupun misalnya tidak terlalu atau dapat informasi dari masyarakat, itu kita pengambilan keputusannya dilihat dulu ya Bu ya, apakah kata ibu tadi. Betul, kita panggil orang tua dulu, dibicarakan dulu, kemudian manajemen sekolah itu akan rapat dulu gitu, seperti itu. Jadi tergantung kasusnya, tapi itu tadi kalau memang langsung sudah diambil di ranah hukum itu lebih mudah. Sekolah sudah tidak ikut apa-apa, langsung saja karena sudah masuk ke kepolisian, seperti itu. Ya. Kemudian ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa tawuran yang tadi ibu sampaikan? Kasus-kasus seperti tadi, biasanya kan begini, kalau di sini Bapak Wakasiswa biasanya akan tahu terlebih dahulu ya Bu, kesiswaan. Kemudian nanti kesiswaan itu akan melakukan beberapa kegiatan awal, artinya melihat situasi, kemudian memanggil siswa. Nanti kalau siswa itu sudah dipanggil, sudah ketemu, sudah ngobrol, kita akan memanggil orang tua. Kemudian bila sudah orang tua selesai dipanggil, itu prosedurnya kita akan kenakan sanksi hukum sekolah. Bisa kalau misalkan kelas 12, maka bila anak tersebut melakukan atau akan, baru saja akan, dan terlihat dan terbuktikan akan melakukan tindakan tadi, maka sekolah akan mengeluarkan, itu sudah bertanda tangan langsung, dan sekolah sudah tidak akan memanggil orang tua lagi. Kemudian kalau nanti sudah selesai itu tindakan terakhir, kita memanggil pihak kepolisian. Kayak kemarin sudah kita coba panggil, Pak Kapolsek sudah kesini, kita adakan pembinaan khusus memang untuk anak-anak tertentu. Jadi anak-anak tertentu tadi sudah dipanggil orang tuanya, kita adakan pembinaan khusus. Pembinaan khusus tahun lalu sudah ya, kita panggil orang tua, anak yang terlibat, Pak Kapolsek juga ikut serta. Kemarin karena baru awal, kita panggil juga Pak Kapolsek. Dan yang pasti sekolah itu mengadakan kerjasama, itu rutin Pak, kita berinfo kepada Polsek. Kemudian Polsek juga rajin tuh rutin kesini menanyakan kondisi siswa, bisa 1 bulan sekali, bisa 2 kali di wilayah Polsek Tak-Takan. Iya. Jadi kerjasama yang baik, kemudian juga dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar tuh kalau ada kumpul-kumpul di depan, itu bisa terinformasikan juga. Iya, ikut dilapor karena mereka juga tidak suka gitu, artinya Pak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya Bu. Kemudian ibu, menurut ibu yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan ini seperti apa Bu? Jadi kan ada yang paling efektifnya itu tindakan ibu itu untuk menangani kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Kalau untuk pengambilan keputusannya memang tidak bisa sendiri ya Neng, saya juga tidak pernah. Artinya yang pasti setiap pengambilan keputusan itu saya akan melibatkan manajemen sekolah, terutama Bapak Wakasiswanya, kemudian wali kelasnya, kemudian siswa yang terlibat pasti diajak bicara dulu. Terutama siswa itu diajak bicara dulu, artinya biar dia bisa bercerita dulu. Kalaupun ada pembelaan diri, dia punya hak untuk membela diri gitu. Jadi kita tidak justice dulu setelah ngobrol sama siswa, wali kelasnya, kemudian wakanya. Pasti akan diadakan juga obrolan dengan wali murid tersebut, pemanggilan. Nah, nanti dari hasilnya itu maka kita baru ambil keputusan. Artinya keputusan yang tentunya bisa diterima oleh semua. Tidak berpihak kepada sekolah dan tidak berpihak kepada siswa, artinya berada di posisi tengah, tidak merugikan siapapun gitu artinya. Kemudian ibu, adakah tantangan ketika ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Pastinya, iya, pastinya tantangannya banyak karena ada beberapa siswa, artinya tantangannya banyak ya, terutama pastinya kalau mungkin karena ibu mah perempuan, kadang berpikir lebih banyak, kasihan ya. Aduh, misalkan udah, artinya berbeda banget, misalkan di tingkat wali kelas terutama Pak. Wali kelas itu karena mereka bertemu siswa setiap hari, bertemu dengan nakalnya anak setiap hari, maka tingkat untuk pengambilan keputusan itu memang lebih keras. Artinya sudah ibu keluarkan saja,
Ini kan sudah dari tahun lalu kita tolong. Ini kan sudah tanda tangannya banyak gitu. Itu terus masuk sama wakasiswa juga begitu. Tapi kan kalau di ibu tantangan itu banyak banget, betul tadi. Misalkan dikeluarkan, nanti harus berpikir anak ini jadinya kayak apa gitu. Artinya kalau ibu berpikirnya kalau masih bisa oleh kita untuk dibina, karena sekolah itu kan tempat membina gitu. Jangan dikeluarkan dulu gitu, artinya itu pasti tantangan yang berat karena harus bersinggungan dengan waka, bersinggungan dengan wali kelas, dan terutama nanti ketika anak itu di tingkat yang atas dia dinaikkan, misal Pak, itu anak itu ketemu lagi, itu kan pasti bahasanya ibu dulu mempertahankan, sekarang kan ibu lihat hasilnya tuh yang terakhir. Atau itu tantangan yang berat ya buat ibu untuk termasuk mengeluarkan anak, itu tantangan loh, tantangan yang berat banget. Artinya gini, kalau dikeluarkan kadang-kadang itu tadi, kalau karena ibu tidak ketemu tiap hari, ibu kan nggak bisa ya Pak merasakan yang dirasakan oleh bapak ibu guru seperti itu. Karena ibu berhubungan dengan orang tua, pasti kan orang tua begitu Pak, menghibah-hibah gimana caranya biar anak itu ya kan. Artinya seperti itu. Mungkin kadang guru gini, ibu mah terlalu berpihak kepada anak. Sebetulnya mungkin karena rasa lebih apa ya, lebih ibu tadi itu memakluminya mungkin ya Pak. Iya kasihan, iya betul. Itu yang sekarang sampai kelas 3 kan berulang lagi tuh. Itu cuma artinya bisa ditekan oleh kita. Tapi kalau dia di luar mungkin ya bisa kita tekan. Sudah dari tahun lalu dia bisa jadi udah jadi kayak apa. Nah itu maksudnya. Iya. Yang ibu sampaikan itu sebetulnya permasalahannya itu antara benar dan benar ya Bu. Iya, Bapak betul. Ibu guru atau wakasiswa. Benar, iya. Benar gitu ya. Iya, Karena betul. berpatokan dengan SOP Iya, atau aturan. yang berlaku. Tapi Iya, orang tua betul. juga benar bahwa dia ke sekolah itu agar si anak ini dari kurang baik menjadi baik. dari yang Iya, baik menjadi betul, lebih baik. gitu. Iya. Makanya, nah kalau ibu sendiri nih dalam proses pengambilan keputusan itu memutuskan memilih pilihan A atau B yang tadi mungkin dolongan dari kesiswaan kuat nih Iya. sama reng-rengan, sementara dari orang tua juga dengan proses yang sama, nah, itu juga ada, artinya benar dan benar nih ibu untuk menentukan pilihan A atau B itu ada cara khusus atau mungkin ada jadwal khusus nggak nih kalau ini masalahnya nih berat sehingga harus ada jadwal nih penjadwalan, atau insidental di tempat itu pada saat itu ibu putuskan A atau B nya? Kalau masalah-masalah begitu jarang diputuskan langsung. Oh gitu. Artinya karena tadi itu harus ada apa namanya pertimbangan dari wali kelas, pertimbangan dari manajemen, masukan dari wali murid seperti itu. Termasuk mungkin teman-temannya biasanya kalau kita dipanggil ya, artinya untuk diajak bicara. Jadi nggak bisa langsung mendadak memutuskan. Bahkan kalau ibu menurut ibu kadang cenderung agak lama gitu. Memang karena memang harus diambil sesuai ya, walaupun lamanya itu tidak harus seminggu, tapi dalam waktu yang artinya tidak bisa langsung lah seperti itu. Artinya berarti ada kurun waktu. Ada kurun waktu untuk mempertimbangkan. Mungkin kalau perlu ada waktu untuk sholat ya. Artinya kadang-kadang khawatir gini. Kadang ibu khawatir gini. Masa depan anak itu kan ditentukan juga oleh kita ya. Iya kan? Dengan kita mengkat begitu saja mudah gitu. Artinya kadang-kadang khawatir amat gitu. Siapa tahu suatu saat bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Dengan pembinaan yang baik. Kalau di ibu betul itu tadi. Kalau di tingkat waka pasti udah greget gitu. Berarti pendekatannya ada pendekatan yang lain juga ya, bukan hanya pendekatan secara personal terhadap anak, pendekatan personal ke bapak ibu juga, tapi ada pendekatan spiritual. Iya. Memutuskan sesuatu itu. Iya, betul. Iya paling enggak ya. Ada terus kemudian juga bisa ngobrol sama orang tuanya. Bisa kalau ibu bisa, coba Bu baca, ibu suka gini. Coba Bu kalau ada yang ketemu langsung nih anaknya nakal, bisa cerita ibunya. Coba Bu ibu baca ini deh. Kayaknya ini pengalaman dari Pak Ustadz gitu. Kadang ibu ngobrol sampai ke situ. Pak Ustadz baca ini ya Bu, habis maghrib, habis subuh. Insya Allah karena memang pernah dipraktekkan sama ini. Kadang ibu cerita sampai ke sana kalau sama orang tua. Karena kadang orang tua juga sudah pada titik capek, jadi sampai bahasanya malah iya, udah Bu nggak apa-apa dikeluarin aja. Itu sampai orang tua kan begitu. Terus kalau sudah begitu kan kita berpikir berarti sebenarnya anak ini nggak disayang di mana-mana tuh. Iya kan? Kita lepas juga malahan. Iya, dia nggak punya siapa-siapa juga. Artinya kepertimbangan itu masih ada itu. Tapi ya nanti melihat tadi kalau misalkan memang di tingkat
para manajemen sudah, Bu nanti kalau ibu biarkan ini toksik kemana-mana gitu, nah baru itu menjadi bahan pertimbangan lain. Kita pernah juga mengeluarkan walaupun misalkan dari 10 sebagai sampel ya, kalau ibu mereka menyebut sampel bahwa sekolah juga memberikan tindakan, jadi keluarkan 1 gitu misalkan. Dari urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, faktor-faktor tadi yang ibu sebutkan, salah satunya adalah dengan berdiskusi dulu dengan para wakil, kemudian bertemu dengan orang tua, yang terakhir adalah spiritualnya. Nah itu faktor-faktor itu tuh kalau ibu boleh klasifikasikan mana dulu yang diambil, yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Kalau ibu tetap yang pertama berpikir spiritual itu nomor 1 dulu ya, artinya itu nomor 1 dulu. Kalau kita minimal saja sederhana malamnya sudah berdoa untuk pengambilan keputusan itu salah benarnya menanti gitu. Nah baru faktor kedua itu tingkat manajemen. Di tingkat manajemen itu karena mereka yang langsung manajemen dan wali kelas, orang tua dan siswa itu ketiga. Ibu kan luar biasa ya, punya pengalaman yang dari awal mungkin ya Bu ya, dari awal bertugas di sini sampai hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Tentunya asam garamnya udah banyak banget yang Ibu terima gitu ya. Nah dari semua kasus-kasus yang kadang-kadang kasus itu sama-sama benar-benar seperti itu, artinya pihak A juga benar, pihak B juga benar, pelajaran yang bisa Ibu ambil, message dari semua itu untuk kita nih Bu, agar kita bisa berpikir yang sama mungkin ketika nanti akan mengambil keputusan, itu apa tuh Bu message-nya atau pesan yang bisa Ibu dapatkan, pembelajaran selama sekian tahun itu dalam mengambil keputusan itu apa sih yang paling dominan? Kalau Ibu begini, jadi kalau mengambil keputusan itu pertama kali memang kita yang pertama artinya semuanya itu awalnya mungkin kita harus, ya itu tadi ya, mungkin tidak ada kalau di dalam ilmunya, artinya kita berdoa dulu lah nomor 1 gitu. Kemudian yang lainnya itu artinya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang pasti perlu diingat, anak itu perlu diajak bicara. Itu utama sekali karena kadang-kadang keputusan-keputusan yang diambil oleh ibu, oleh para waka, oleh para orang tua itu kadang-kadang mereka juga tidak menyelami ya Pak ya. Artinya anak itu seperti apa, bahwa mereka itu biasanya anak yang bermasalah itu sebenarnya mereka yang memang hidupnya kalau menurut ibu itu mereka yang hidup memang kurang kasih sayang gitu. Jadi artinya anak perlu diajak berbicara untuk menentukan keputusan itu. Artinya keputusan itu anak itu perlu dilibatkan. Artinya kadang-kadang kita tuh mengambil keputusan tanpa pernah anak itu diajak berbicara ya. Walaupun manajemen itu, karena manajemen itu bagian dari sistem sekolah, itu tetap merupakan utama, tapi artinya dengan kita berbicara kepada anak, kita sebetulnya tahu loh apa yang anak itu perbuat gitu. Sehingga ke depannya mungkin ketika ada kasus-kasus yang sama, kita itu sudah bisa belajar dari kasus sebelumnya, kemudian memilah-milahnya itu sudah lebih terkelompok seperti itu. Kalau dari segi aspek hukum sendiri nih Bu, umpama ketika Ibu memutuskan, apakah Ibu juga meninjau gitu, ini bertentangan kan nih sama nilai hukum, kemudian nilai moral, nilai yang mungkin ini kalau saya putuskan ini kira-kira mencuat nggak ini gitu, pernah nggak ya itu masuk ke dalam salah satu dipertimbangkan juga? Iya, itu pasti Pak. Artinya tergantung di mana keputusan itu diambil ya. Seperti begini, sekarang saya sedang di PLT di 5. Kalau di 5 saya lebih mempertimbangkan juga, artinya ini dijadikan nggak terbesit, ini sebetulnya keputusan saya itu bener nggak sih? Kira-kira salah ya? Pasti Bu, iya pasti Pak Kiki. Jadi tidak semua, jangankan keputusan kepada yang artinya salah ya Pak. Keputusan kepada anak. Yang namanya mengambil keputusan itu kan berat ya, walaupun sudah difikirkan kadang sudah berat, terus nanti sudah jadi ke guru saja sesudah mengambil keputusan kadang-kadang kita ada rasa aduh perlu diperbaiki enggak ya, kasihan amat gitu. Ke siswa pun pernah seperti itu, artinya ketika sudah dalam kasus yang bukan tawuran ya Pak, ada kasus lain yang karena misal desakan banyak banget ya dikeluarkan, sesudah itu
Ya kadang habis tanda tangan tuh sudah berpikir, iya mudah-mudahan tuh kok saya nyesal banget, salah enggak, itu pasti ada Pak. Iya, tadi itu yang membedakan kalau kasus itu sudah masuk ranah hukum, sudah pasti itu yang tidak menjadikan beban. Anak terkait kasus hukum sudah berada di kepolisian, ibu dipanggil hanya menandatangani bahwa benar siswa saya dan dihukum. Itu karena tidak kita yang menentukan hukumnya, tetapi pihak lain, jadi tidak menjadi beban. Iya, tetapi kalau kita yang akan menjadi penentu bagi masa depan orang lain, masa depan anak kita, atau memberikan apa ke guru, sanksi yang berakibat itu, kadang-kadang berpikirnya ya itu nyesel. Setelah diputuskan, Iya, dipikirkan lagi ya. iya, walaupun sudah tidak bisa ditarik, gitu. Iya seperti itu. Luar biasa Bu ya. Pengalamannya. Pengalamannya jadi pembelajaran untuk kami. Untuk selebihnya mungkin saya kembalikan lagi ke Iya, terima kasih Pak Kiki, Ibu terima kasih banyak. Ini menjadikan bisa jadi inspirasi buat kita. Kesempatan wawancara ini juga sangat berharga bagi kami semua nih Bu. Tidak hanya sebatas penemuan tugas juga Bu, ini melainkan betul untuk menjadi pembelajaran berharga bagi kami Bu di calon guru penggerak ini gitu kan. Dan jadikan materi mengambil keputusan ini luar biasa ternyata kalau sudah disepakati semua ya, luar biasa. Itu saja mungkin Ibu, terima kasih sama-sama. atas waktunya. Kami mohon pamit Ibu undur diri gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Nur Fitria. Saya merupakan seorang guru mata pelajaran matematika di SMKN Pertanian Kota Serang, di mana saat ini saya telah bersama dengan Kepala Madrasah MTS Al-Heriyah Rancaradui. Agenda wawancara hari ini yaitu merupakan salah satu tugas saya dalam melaksanakan program Diklat Guru Penggerak Angkatan 9. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayat Muslih atas waktu yang telah diberikan karena sudah bersedia mau diwawancara pada hari ini. Untuk selanjutnya Bapak, izinkan saya untuk mengetahui pengalaman Bapak di mana Bapak pernah melaksanakan kebijakan-kebijakan di sekolah Bapak. Baik Bapak, langsung saja ya Bapak ya. Iya. Nah, Bapak terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Bapak, selama Bapak menjabat sebagai kepala madrasah, apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Contohnya seperti apa Pak? Ceritakan saja. Ya, baik, terima kasih Wita. Ya, selamat ya, ucapan selamat atas proses CGP-nya. Mudah-mudahan ya berhasil. Ya, terkait dengan dilema etika ya, yang pernah saya rasakan atau juga kebijakan di MTS Al-Heriyah adalah ketika kita berada di penghujung akhir tahun ya, itu kita terkadang di penghujung akhir tahun itu kita ada perdebatan ya dengan Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian dengan wali kelas. Satu sisi barangkali ya wali kelas juga harus membela anaknya ya, tapi sisi yang lain barangkali banyak juga catatan dari guru terkait dengan nilainya, kemudian kehadirannya, moral dan yang lainnya gitu ya. Sehingga untuk masalah ini gitu ya, itu saya punya kebijakan, aturan itu, tata tertib itu dibakukan menggunakan sistem poin gitu. Sehingga dengan menggunakan sistem poin nanti kita tidak berbicara tentang objektif atau subjektivitas ya gitu, artinya suka tidak suka gitu. Artinya setiap peserta didik yang ada di MTS kami itu punya jatah 200 poin ya, untuk 1 tahun. Misalnya kalau apa itu poinnya 1, kalau kemudian bolos misalnya sekolah dari rumahnya berangkat tetapi tidak sampai madrasah yaitu 10 poin. Kemudian ya ada juga barangkali dari 636 itu yang dari SD
nanti ketika peserta didik itu sudah nyampe 200 poin, kita tidak usah nunggu akhir tahun. Kalaupun baru nyampe di bulan Desember, kalau sudah nyampe 200 ya kita kembalikan kepada orang tua. Sehingga ya di akhir tahun itu ya kita tidak lagi ada perdebatan si A naik atau tidak. Gitu. Itu contohnya ya, contoh terkait dengan ini. Emang sebelumnya kita kadang-kadang ya dilema juga. Satu sisi anak kita juga harus ini kan, satu sisi lain juga kekhawatiran gitu, mempengaruhi yang lainnya, mularas kira-kira seperti itu. Tapi dengan adanya kebijakan menggunakan sistem poin ya tadi gitu, alhamdulillah semuanya masalah beres gitu. Kira-kira begitu ya Bu Iksan ya. Baik Bapak. Ya. Kemudian Bapak, bagaimana caranya Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus yang tadi yang Bapak sampaikan Bapak ya. Nah, di mana kepentingannya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Begini Bapak, kan tadi Bapak bilang kan tadi 200 poin itu. Kalau misalnya anaknya itu sudah 200 poin melanggar sehingga mendapatkan 200 poin, berarti kan dikembalikan lagi kepada orang tua. Iya. Sedangkan kan orang tua itu memasukkan anak ke sekolah itu kan tujuannya untuk anak itu yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya Bapak mengambil keputusan kalau misalnya 200 poin itu sudah dikeluarkan, jadi apakah ada pilihan kebijakan yang lain gitu Bapak? Seperti itu. Oh iya. Jadi 200 poin ini kalau sebenarnya anak itu mau mentaati tata tertib, insya Allah sih aman, tidak sampai kita kembalikan gitu. Kecuali ya untuk anak-anak tertentu yang memang barangkali ya tidak punya niatan untuk belajar gitu ya. Nah, itu yang barangkali ada lah, tidak banyak sebenarnya, per tahun itu ya paling dari 636 itu hanya 5 orang yang kemudian kita itu pun melalui proses tahapan gitu ya. Artinya sudah ada pemanggilan oleh wali kelas, kemudian nanti pemanggilan oleh BP, pemanggilan oleh kekasiswaan gitu. Itu juga ada tahapannya. Kalau sudah 50 poin nanti ada pemanggilan oleh wali kelas. Nanti ada nambah lagi poinnya, ada surat peringatan 1, ada surat peringatan 2, ada surat peringatan 3. Tetapi di akhir ketika sudah diberikan surat peringatan ketiga, dia tidak ada perubahan, baru kita kembalikan. Dan alhamdulillah orang tua menerima, karena dari awal kita sudah sampaikan ada sosialisasi tata tertib gitu ya. Ketika anak masuk di kelas 7 itu di bulan Juli kita panggil orang tuanya untuk bersilaturahmi, kita sosialisasikan, salah satunya adalah terkait dengan tata tertib itu. Sehingga ketika dalam perjalanan ada yang memang harus dikembalikan, ya orang tua menerima gitu. Karena dengan adanya sosialisasi itu juga ada tahapan-tahapan tadi gitu. Baik Bapak, jadi ada langkah-langkah terperinci untuk apa Bapak ya, untuk mengeluarkan siswa kalau misalnya siswa sudah mendapatkan 200 poin. Iya. Jadi ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya. Nah Bapak, coba langkah-langkahnya ini bisa nggak Bapak diperincikan kembali, dijelaskan kembali, selain tadi itu misalnya pemanggilan orang tua, memberikan surat peringatan pertama, atau misalnya pernah nggak siswanya itu diajak bicara dari hati ke hati gitu Bapak? Iya. Takutnya kan namanya juga siswa ketika dia melakukan suatu kesalahan, pasti kan di balik itu pasti ada alasan tertentu seperti itu Bapak. Iya, itu yang terpenting ya di komunikasi itu. Ketika anak misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya harapan kita kan tadi baik mematuhi aturan atau tata tertib ya gitu. Tapi kan dalam kenyataannya kan ada saja kan gitu. Betul, kita lebih mengedepankan komunikasi baik dengan anak, kalau dan termasuk juga dengan orang tua ya gitu. Dengan anak itu misalnya kita punya kebijakan setiap hari Sabtu pagi itu kita awali KBM dengan mentoring. Jadi mentoring dengan wali kelasnya ini adalah ajang curhat ya, ajang curhat peserta didik dengan orang tua di madrasah ya gitu. Jadi barangkali ada permasalahan terhadap misalnya kesulitan badan yang lainnya, itu di kegiatan mentoring itu. Termasuk saya menyarankan kalau misalnya ada anak yang memang 3 hari lebih misalnya tidak sekolah, itu wali kelas wajib hukum visit ya.
kemudian ada komunikasi lah, ditanya barangkali khawatir di madrasah ada ketidaknyamanan, entah kaitannya dengan pertemanannya, entah dengan guru atau yang lainnya gitu. Jadi ada komunikasi memang intensif antara wali kelas gitu kan dengan peserta didik. Kemudian nanti kalau misalnya pelanggarannya agak besar lagi, itu naik nanti ke ranah BP ya, BP, kemudian nanti ke kesiswaan, terakhir nanti di kepala madrasah gitu. Tetapi yang nyampe di kepala madrasah itu ya kayaknya jarang ya gitu. Jadi biasanya udah selesai di tingkatan kesiswaan gitu. Begitu ya. Baik Bapak. Kemudian Bapak selaku Bapak sebagai kepala sekolah yang telah Bapak tadi sampaikan langkah-langkahnya, ada nggak Pak yang paling efektif benar-benar kepada siswa gitu? Langkah apa yang benar-benar ketika Bapak melaksanakan kebijakan itu, anak itu intinya sadar saya membuat kesalahan gitu, selain komunikasi dan mentoring, atau apa nih Bapak, kebijakan apa? Ya, yang saya terapkan dan menggunakan bobot poin ini sepertinya efektif ya gitu. Kenapa dikatakan efektif? Karena ini menjadi contoh ya buat yang lain ketika dia mau nakal barangkali mikir 2 kali. Saya di sekolah sama orang tua ke MTS Ranca-Ranji. Kalau kemudian saya melanggar tata tertib, saya akan dikeluarkan. Nah, jadi sehingga ketika ada yang dikeluarkan itu menjadi efek jerah, anak-anak menjadi hati-hati gitu ya, menjadi hati-hati untuk bisa melanggar tata tertib. Jadi secara tidak langsung mereka juga sadar Pak ya. Sadar. Berarti mereka ketika bisa melanggar aturan di sekolah, mereka mendapatkan poin, dan ketika mendapatkan poinnya banyak, bisa saja mereka dikeluarkan. Jadi ada efek jerah tersendiri bagi mereka. Buat yang lainnya. Iya, buat yang lainnya juga. Kemudian Pak, ada nggak sih tantangan bagi Bapak sendiri terhadap pengambilan keputusan ini? Tantangannya ya, tantangannya ketika yang di siswa yang bermasalah ini adalah ada kaitannya dengan guru kita, entah anaknya, entah ponakannya, entah saudaranya, ya termasuk juga saudara saya gitu. Tetapi ya saya kalaupun misalkan secara pribadi atau kekeluargaan ya, karena sebagai kepala madrasah ya harus taat sama aturan itu. Ini ada satu kasus gitu kan, itu ponakan saya persis gitu ya, karena sudah nyampe 200 poin ya tinggal saya sampaikan gitu, kepada orang tuanya, mohon maaf gitu ya, dulu sudah disampaikan tentang poin ini, tentang tata tertib ini, sekarang kenyataannya memang sampai 200 poin ya saya tidak bisa membantu banyak ya. Kalau tadi gitu ya ada kerang batin ya, sisi lain barangkali ini dengan keponakan, tapi sisi lain juga kita sebagai kepala madrasah juga harus adil gitu. Tapi ketika berbicara tentang keadilan, ketika berbicara tentang madrasah ya tadi gitu, keadilan harus menjadi nomor 1. Ya udah kita jalankan saja gitu. Itu tantangan yang beratnya. Baik Bapak. Kemudian ada tidak sih Pak jadwal tertentu dalam menangani kasus-kasus ini? Sepertinya ketika siswa itu melanggar aturan sudah 200 poin, apakah langsung Bapak panggil langsung dikeluarkan, ataukah misalnya ada jadwal tertentu dulu nih dijadwalkan sama Bapak? Misalnya ketika misalnya anak bertahap melanggar aturan, ada jadwal tertentu untuk menangani siswa-siswa yang melanggar aturan ini. Ya. Jadi kalau untuk jadwal tertentu kita tidak terjadwal ya, artinya ketika memang anak perlu bimbingan khusus, perlu penanganan ya langsung gitu. Tetapi kalau yang di tingkat kepala madrasah itu yang memang ketika harus dikembalikan, itu pun ya kita undang, termasuk juga ketika memberikan SP1, SP2, SP3, memang kepala madrasah dilibatkan ya. Jadi biasanya siswaan minta waktu ke kita, Pak Kamar, ini ada pemanggilan terkait dengan pemberian SP1 atau SP2 misalnya. Pak Kamar bisanya kapan? Baru nanti dijadwalkan sama siswaan. Saya bisanya hari Senin misalnya setelah kegiatan literasi gitu, jam 9 gitu. Baik Pak, dibuatkan surat panggilan orang tuanya, kita ada komunikasi gitu. Jadi tidak terjadwal ya Pak? Tidak terjadwal tapi saat langsung ini, ditangani. langsung ditangani, tergantung dari kasus yang ada Iya. ya. Baik Bapak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menangani kasus-kasus dilema etika seperti ini?
merasa terbantu dengan rekan kerja karena di kita sifatnya kalaupun ada kepala madrasah istilahnya gitu ya, kita gayanya ya masih kolegial gitu ya. Artinya sudah ada memang pembagian tugas. Kalau masalahnya masih misalnya di bawah 50 poinnya gitu kan, itu masih ranahnya wali kelas. Tapi kalau sudah nyampe 100 itu BP. Tapi kalau sudah 100 ke atas sampai 150 misalnya itu sudah ranah wakil suara. Tapi kalau sudah nyampe 150 sampai 200 ya itu biasanya ada kepala madrasah gitu. Jadi saya lebih banyak dibantu oleh rekan kerja, baik oleh wali kelas, kemudian oleh BP, kemudian mahasiswa. Jadi ada yang membantu. Ada yang membantu, ya. Kebijakan Bapak. Baik Bapak, kemudian pembelajaran apa yang Bapak dapat ketika Bapak menerapkan kebijakan dilema etika ini? Banyak hikmah yang dapat kita ambil ya ketika menerapkan seperti ini gitu. Tadi salah satunya adalah kita harus mengutamakan kepentingan madrasah, kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi terkait misalnya dengan ada keponakan kita atau saudara kita yang harus kita kembalikan kepada orang tuanya gitu. Bahwa kita tadi tidak boleh ego gitu kan, sehingga tadi ketika ada misalnya oh iya benar nih Pak Ahmad gitu kan, artinya tidak pandang bulu gitu kan. Nah ini juga berimbas Raja Ranti sangat disiplin, anak-anak muda juga sangat hati-hati ya untuk ini gitu. Dan alhamdulillah untuk peserta didik kalaupun kita ada siswa yang kita kembalikan karena kita tidak mampu ya tetap kita tetapkan. Pertama alhamdulillah di angka 230 memang kita dapat ya gitu. Karena sudah nyampe 18 tahun yang kita mampu ya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Kemudian Bapak pernah nggak sih Bapak merasakan ketika Bapak mengambil kebijakan ada rasa bersalah atau ada rasa menyesal? Misal ketika misalnya ada benar kasus-kasus sehingga keponakan Bapak sendiri dikeluarkan karena udah mendapatkan luar tersebut, ini kebijakan saya betul apa salah ya? Sepertinya di hati itu ada rasa penyesalan gitu, tapi harus emang dilakukan seperti Iya. itu. Secara naluri barangkali ada, bukan penyesalan ya, artinya ada kekhawatiran, ada merasa bersalah lah gitu ya, tidak bisa nolongin misalnya saudara atau keponakan, atau kita misalkan barangkali nggak enak gitu ya. Tetapi karena memang dari awal kita sudah sampaikan ya ke semuanya, ke orang tua wali murid ya, akhirnya baik-baik saja gitu. Dan ketika saya memutuskan seorang anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, itu juga selain ada tahapan-tahapan, saya juga duduk bersama dengan Bapak Ibu Guru, terus juga pengelola, dan di dalamnya ada pembina OSIS, kesiswaan, dan ada BP. Jadi ketika mengambil keputusan itu saya tidak pernah sendiri, karena saya pikir ketika saya ngobrol meminta pandangan dari teman-teman, terutama pengelola ada sekitar 10 orang, semakin banyak pendapat, saya yakin ya kepada kebenaran itu semakin dekat gitu. Sehingga saya tidak pernah dalam bidang apapun mengambil kebijakan berdasarkan keinginan saya sendiri, tetapi hasil obrolan, hasil diskusi dengan teman-teman pengelola. Pertanyaan terakhir ya Bapak. Iya, siap. Ketika Bapak melaksanakan rapat wali murid, nah ketika kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak biasanya kan dipublikasikan atau diinformasikan. Ada enggak pertama bagaimana tanggapan orang tua terhadap keputusan kebijakan Bapak ini? Apakah mereka maksudnya mendukung ataukah tidak mendukung kayak gitu Bapak? Alhamdulillah ya, yang penting kita ada komunikasi dengan orang tua ya, itu yang kuncinya di situ. Komunikasi di awal ada sosialisasi, kita tampilkan di fokus ya pelanggaran-pelanggaran apa saja yang mengandung bobot poin dan berapa poinnya. Selain itu kita juga untuk sekedar kembali mengingatkan kepada anak untuk kehati-hatian itu kita pajang ya, kita pajang di beberapa tembok madrasah terkait dengan tata tertib itu ya, yang dan ada poin-poin sehingga anak barangkali ya ketika mau melanggar dia dua kali lah istilahnya. Dan yang saya rasakan akhirnya ketika anak dikembalikan orang tuanya nggak ada rasa benci, dendam gitu kan, karena punya kita komunikasi di awal sudah diselesaikan. Ketika dalam perjalanan kita ada komunikasi, kita ada memanggil orang tua, ada SP1, SP2, SP3, baru terakhir kita kembalikan itu tetap
sadar gitu ya, sadar gitu. Oh ya Pak, ini saya menerima dengan keputusan madrasah, kalaupun ya rasanya pahit, tetapi karena memang itu madrasah dan madrasah itu sudah banyak ini istilahnya membantu, saya menerima. Tapi kita juga tadi support ya, tetap Bu, Bapak, kalaupun tidak bisa belajar di sini, kita support anak itu harus belajar, harus dilanjutkan pendidikannya, tetapi tidak di sini Pak, karena kami merasa ya tidak bisa lah barangkali, akhirnya ya kita suatu pindahan, kemudian ya kita bantu prosesnya. Jadi sama-sama dapat menerima ya Bapak ya? Iya, dapat menerima. Oke Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas seluruh jawaban yang sangat luar biasa dan inspiratif ini. Wawancara ini sangat berharga bagi saya Bapak. Tidak hanya pada sebatas pemenuhan tugas yang saya laksanakan, melainkan turut menjadi pembelajaran berharga bagaimana seorang pemimpin dapat mengambil keputusan di situasi yang sulit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama kepada Bapak Hidayat Musli selaku Kepala Madrasah MTS Al-Heriah Rancaranji. Semoga Bapak selalu bahagia, selalu diberkahi, selalu sehat dan panjang umur. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.